3 menit lagi. Satu menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Roni Nuris Mansah SSY. Kajian kali ini memiliki tema Allah berbicara, masih dari kitab Ushulus Sunnah. Kajian kali ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang dan nikmat untuk terus belajar, mengkaji, menuntut ilmu agama. Dan untuk pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab syarah dari Matan Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Sa'ad Asy-Syatri hafizahullah ta'ala. Dan sekarang adalah pembahasan kita yang ke-8 ya, ke-7 ya, ke-7. Berarti sudah 6 pertemuan kita bahas. Yang pertama di antara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ini di antara pokok seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, meneladani sahabat Nabi dalam segala aspek, tidak hanya dalam ibadah, tapi juga dalam muamalah, di dalam akhlak maupun adab. Kemudian yang kedua di antara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Meninggalkan bid'ah, hal yang bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
sesuatu perkara yang diada-adakan setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan perdebatan. Ya, meninggalkan perdebatan. Kemudian di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat, ya, setelah meninggalkan perdebatan, yaitu mengagungkan sunnah. Ya, mengagungkan sunnah, menempatkan sunnah sebagai penafsir maupun penerjemah Al-Quran. Kemudian yang kelima di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kemarin kita membahas tentang beriman kepada, ya, sifat Allah Subhanahu, sifat ru'yatullah, ya, atau kita di akhirat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang adalah perjumpaan kita yang ketujuh. Di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah yang selayaknya dan seharusnya kita perhatikan adalah tentang masalah, ya, keimanan maupun keyakinan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi usuli sunnah wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluq. Di antara pokok Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pahami dan yakini adalah mengimani Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laysa bimakhluq, dan bukan makhluk. Wala yad'ufu an yaqula laysa bimakhluq, dan jangan kita lemah, ya, dalam mengucapkan Al-Quran bukan makhluk. Jadi harus ada tambahan bukan makhluknya. Ya, jadi keyakinan kita dalam masalah Al-Quran adalah Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Harus satu paket. Tidak tepat kalau hanya mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Karena orang-orang yang menyimpang dari pokok Ahlussunnah pun meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Tapi mereka tidak berani menyebutkan ucapan selanjutnya, dan Al-Quran bukan makhluk. Artinya Al-Quran adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara pokok yang harus kita yakini. Kata Syekh Hafidhahullah di sini, ya, tentang itsbati sifatil kalami lillah. Hari ini kita mengimani dan meyakini sifat bahwasanya Allah itu berbicara. Bahwasanya Allah berbicara. Wa ahlussunnati yuthbituna sifatal kalam wa anna Allah ta'ala yatakallamu bima syaa wa mata syaa. Dan ahlu sunnah menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan bahwasanya Allah itu berbicara kapanpun dan dengan apapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa berbicara sekarang, bisa kemarin, bisa besok, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kapanpun. Ini di antara pokok ahlu sunnah yang harus kita yakini. Apa dalilnya? Di antaranya adalah surat Qaf ayat keempat, ayat ke-30. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Hari di mana kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata kepada neraka jahanam. Ini kapan terjadi? Kapan terjadi? Hari kiamat. Artinya Allah pun tidak hanya berbicara di masa lampau. Artinya Allah berbicara kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Hari ketika kami berbicara kepada neraka jahanam, halim talati, apakah, ya, engkau sudah penuh wahai jahanam, wa taqulu hal mim mazid. Neraka mengatakan, apakah ada tambahan? Saking banyaknya penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, neraka yang begitu besar, ya, tetap minta tambahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari menjadi bahan bakar api neraka. Wa hadza la yakunu illa yaumal qiyamah, dan ini tidak terjadi kecuali di hari kiamat. Padahal hadza ala anna Allah mata syaa takallam
Dan ini menunjukkan Allah berbicara kapanpun sesuai yang Dia kehendaki. Dan kita ini jangan anggap remeh ya, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang menjadi titik darah ulama-ulama salaf terdahulu. Hanya menegakkan keimanan Al-Quran adalah kalamullah, sebagian mereka disiksa 3 periode kepresidenan kalau bahasa kita. 3 khalifah. Ada sebagian yang wafat di penjara. Ada yang disiksa. Ada yang akhirnya terpaksa mengatakan dan mengimani akidah yang menyimpang tersebut, banyak Al-Quran adalah makhluk. Saking besarnya siksaan dan cobaan. Dan kita sekarang ya mungkin mengimaninya dengan biasa-biasa saja. Padahal ini adalah pembahasan yang menjadi fitnah di masa lalu. Ini pembahasan yang sangat penting. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah kalamullah. Dalam surah At-Taubah ayat ke-6. Wa yadullu ala isbati sifatil kalami qaulullahi ta'ala, ya, di antara dalil yang menunjukkan sifat Allah berbicara adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Dan wahai Muhammad, jika seseorang dari kaum-kaum musyrikin istajaraka, meminta perlindungan, meminta jaminan keamanan, meminta pertolongan, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan, berikanlah jaminan keamanan. Apa tujuannya? Hatta yasma'a kalamallah, sampai dia mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Jadi kalau orang mau tinggal misalnya ya orang kafir yang mau ya minta jaminan perlindungan, monggo silakan. Yang penting dia dengar Al-Qur'an dulu. Siapa tahu hidayah masuk ke dalam hatinya. Artinya di sini Allah menyebutkan Al-Qur'an sebagai kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham Nabi Musa alaihissalam menjadi spesial karena apa? Dijuluki sebagai apa julukan Nabi Musa alaihissalam? Kalimullah, artinya orang yang diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa pembahasan ini penting sekali? Karena orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, sekte yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi dari pendapat ini? Kalau seandainya kita meyakini Al-Quran itu adalah ucapan manusia, makhluk, bukan kalamullah, maka kita yang berbicara itu 10-11 dengan Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran bilang A, saya bilang B. Kan sama-sama makhluk. Sama-sama bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu ini membuat Al-Quran tidak ada gunanya. Al-Quran dianggap sederajat dengan ucapan seorang ya pedagang ya kaki 5, disamakan dengan seorang yang tidak tamat TK, disamakan dengan ucapan orang-orang yang tidak berpendidikan, karena semuanya sama-sama makhluk. Dan inilah yang melahirkan pendapat liberalisme yang dikenal dengan hermeneutik. Ini sebuah ya, artinya menafsirkan Al-Quran itu dengan pendapat pribadi, dengan ya akal masing-masing. Karena Al-Quran adalah ucapan yang biasa, yang perlu dikomentari, yang bisa dikritik, yang bisa diserang, yang bisa dituntut bukti ilmiahnya. Nah ini gara-gara mereka meyakini Al-Quran bukanlah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita Ahlus Sunnah yang menjadikan Al-Quran adalah kalamullah, tentu menempatkannya dengan tempat yang jauh tinggi di atas ucapan segala makhluk. Ketika ada sebuah ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Contoh pluralisme mengatakan agama itu semuanya sama. Yang ngomong ini adalah profesor, adalah guru besar di sebuah universitas yang memiliki gelar-gelar yang ya panjang di ujung dan di depan namanya.
Tapi ketika dia mengatakan agama semuanya sama, sorry, bertentangan dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Enak. Sehingga kita memiliki miqyas, tolak ukur tentang kebenaran. Kalau seandainya kita mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ucapan siapa lagi yang kita akan dengarkan? Jadi ini ujung-ujungnya inilah yang membuat Imam Ahmad dipenjara dari 3 generasi, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Wasik. Al-Ma'mun ini adalah anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, pernah kita bahas di awal-awal pembahasan. Harun ar-Rasyid adalah seorang pemimpin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia orang yang dekat dengan para ulama. Dan anaknya Al-Ma'mun seorang anak yang cerdas, yang akalnya otaknya encer. IQ-nya mungkin di atas rata-rata dan dia suka sekali membaca, bahkan salah baca. Saking hebatnya dan kuatnya membaca kitab-kitab Yunani, Aristoteles, Plato, Socrates, ya, apalagi, siapa lagi, ya, Archimedes dan semisal-misalnya, Pythagoras dan seterusnya, ya, yang mereka mendewakan akal. Kitab-kitab Yunani kuno tersebut dibawa ke dalam, ya, kekhilafahan Abbasiyah dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Disitulah munculnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan kawan-kawannya yang mengatakan Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Karena kalau kita bilang Allah mendengar, sama seperti makhluk katanya. Sehingga dia menyembah sesuatu yang bisu, sesuatu yang buta, sesuatu yang tuli, sesuatu yang tidak ada. Ini diantara ruginya orang yang mengedepankan akal yang terbatas di atas Al-Quran dan Sunnah. Berpemikirannya leneh. Karena dia tidak mengambil ilmu dari para sahabat-sahabat yang mulia, yang amiruha kamajat, yang mengimani Al-Quran dan hadis Nabi sebagaimana datangnya. Karena dia paham Al-Quran hanyalah alat bantu untuk memahami. Ini diantara hal yang harus kita perhatikan. Penting pembahasan ini. Di antara dalilnya ada Al-Baqarah 75. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluh." Wahai Muhammad, apakah kalian tatma'un, berkehendak kuat, bertekad agar semua orang-orang musyrikin beriman, sedangkan di antara mereka ada yang yasma'una kalam Allah, mereka sudah mendengarkan Al-Quran, tapi mereka tsumma yuharifunahu, mereka mentahrif, menyelewengkan maknanya setelah mereka mengetahui apa yang Allah kehendaki dalam Al-Quran. Falam yakul yasma'una ma huwa ibaratun an kalamillah. Allah tidak mengatakan mereka mendengar ibarat dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang belajar akidah ini memang sedikit pusing. Kenapa? Karena setannya semangat untuk membuat bosan dan jenuh pembahasan akidah. Kalau kita ngomongin masalah fikih nikah, wah semangat. Ngomongin masalah-masalah yang lain semangat, sirah Nabi mungkin semangat, masalah adab akhlak semangat, tapi inilah tantangan ngaji tauhid dan akidah. Karena setannya level-level tinggi. Karena ilmu yang paling luar biasa adalah ilmu tentang akidah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian kalau ngaji asma wa sifat, bosan. Ngaji masalah tauhid, itu lebih susah untuk dipahami. Kenapa? Sebenarnya tauhid itu gampang. Saya sering sekali sampaikan, tauhid itu gampang. Akidah itu gampang. Sesuai dengan fitrah manusia. Yang bikin susah itu karena adanya orang-orang nyeleneh kayak ini. Yang harus kita bantah. Zaman dahulu semua orang mengakui Al-Quran adalah kalamullah. Datang orang-orang Ja'ad bin Dirham, kemudian Jaham bin Safwan yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, orang seperti ini perlu diluruskan sehingga tebal.
Nanti ada orang yang mengingkari takdir, tambah lagi tebal. Nanti orang ada yang mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana, kita bantah lagi tebal. Sehingga tebal ke akidah. Karena banyak orang-orang yang melawan fitrahnya. Ya, ini di antara hal yang harus kita pahami bersama. Jadi intinya Al-Quran adalah sifat atau kalamullah dan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada, ini kita bicara tentang pendekatan logika. Ya, siapa yang memberikan sifat kita bisa berbicara? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbicara, kita menjadi makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan hewan dan bebatuan. Benar? Benar. Kita bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan pendapat, bisa mengumumkakan aspirasi dengan sifat berbicara. Artinya berbicara adalah sifat yang kamal, sifat yang sempurna, sifat yang terpuji. Bayangkan kalau Tuhan kita tidak mampu berbicara, sebagaimana keyakinan orang-orang seperti Jahmiyah, yang Allah tidak berbicara, kata mereka, Allah la yasma' wa la yatakallam, ya, wala ya yang semisalnya Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat, Allah enggak mengetahui, Allah enggak semua katanya. Pengen menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya meniadakan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Kan bingung seperti ini. Kalau kita Ahlus Sunnah enak, Allah di atas langit selesai. Ya, yang ngomong siapa? Allah sendiri, enak. Ya, enggak pusing otak kita dan akal kita yang memahami hal-hal yang seperti ini. Inilah yang namanya fitrah. Mungkin ada sebagian yang membantah, Ustaz, bukankah Al-Quran kalamullah? Ya, artinya sama seperti Baitullah. Baitullah apa? Rumah Allah. Ka'bah makhluk. Artinya kalamullah juga makhluk dong. Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta Allah yaitu mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam, makhluk meskipun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawabannya kata di sini, ma yudafu ilallahi ala nau'ain. Ya, yang disandarkan kepada Allah itu ada dua jenis. Yang pertama as-sifatu wal ma'ani, yang pertama sifat dan makna-makna. Fahadhihi la takunu makhluqah. Ini bukan makhluk. Ingat, sifat Allah bukan makhluk. Contohnya ilmu Allah, kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan makhluk. Sedangkan yang kedua, ma yudafu ilallahi minal a'yanil munfasilati anhu. Kalau disandarkan dan berupa sesuatu yang berbeda maupun terpisah. Nah, ini yang ini yang kita katakan makhluk. Contohnya fahadi makhluqatun wa laysat sifatun min sifati, dan bukan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah naqatullah, unta betinanya milik Allah. Yang lahir dari mana? Dari batu. Ya, bukan Superman yang keluar dari batu maupun Sun Gokong, bukan. Ya, tapi yang lahir dari batu adalah untanya Nabi Soleh. Wa antakul baitullah, begitu juga rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini unta dan rumah ini a'yan munfasilah, yang terpisah. Sehingga kita katakan ini makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita berbicara tentang pendapat-pendapat yang menyimpang dalam masalah kalamullah. Wal Mu'tazilah yuthbituna kalamullah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Tapi selanjutnya, wa yaquluna hadzal Qur'anul mawjudu baina yadina kalamullah lakinnahu laisa sifatun min sifatihi wa innama huwa makhluk. Tapi kata mereka Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi itu adalah makhluk. Ya, dia setengah-setengah. Enggak sejentel Jahmiyah. Jahmiyah terang-terangan bilang Al-Quran bukan kalamullah. Selesai, sesatnya udah selesai. Ya, Mu'tazilah agak sedikit-sedikit. Ya, agak sedikit-sedikit takut. Sedikit abu-abu. Al-Quran kalamullah, tapi makhluk. Ya, ini diantara ya kalam yang batil kata Syekh di sini.
Jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qala rabbukum wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnain. Allah berkata, Allah berfirman, ya Allah berucap, sering kita sampaikan jelas. Tapi orang-orang yang akalnya punya keterbatasan dan hatinya itu tidak memahami dengan benar akan merasa ini enggak cocok, enggak pantas. Ingat teman-teman, prinsip kita sama sifat belum tentu sama. Ya, belum tentu menyamakan gara-gara kesamaan sifat. Manusia berbicara. Ikan berbicara. Kucing berbicara. Apakah sama bicaranya kucing, ikan, dan manusia? Beda. Tapi namanya sama-sama berbicara. Artinya ketika kita menetapkan Allah berbicara, bukan seperti berbicaranya kita makhluk. Kalau kita berbicara membutuhkan suara, benar? Kalau kita berbicara membutuhkan pita suara, benar? Membutuhkan lidah, membutuhkan mulut, membutuhkan zat-zat atau organ-organ tubuh yang lainnya, yang paham biologi, Sama seperti Allah melihat. Kita bilang Allah melihat. Apakah menetapkan belum tentu Allah itu berarti punya retina, punya pupil, enggak. Kita hanya menetapkan satu saja. Kalau yang menggunakan pupil, retina dan seterusnya itu makhluk, kita manusia. Dan sedangkan ada di zaman-zaman Nabi benda mati yang berbicara. Apa contohnya? Pohon kurma. Ada enggak dia pita suara? Enggak ada. Kati ya. Kati udah kati. Contohnya apa lagi yang berbicara? Daging kambing yang berbicara. Apakah daging kambing punya pita suara? Enggak ada. Artinya apa sebenarnya? Ini gampang mengimani ini. Ya Allah berbicara, sudah selesai. Tidak melazimkan, berarti Allah itu membutuhkan pita suara, membutuhkan ini. Adalah kesimpulan-kesimpulan yang keliru yang berasal dari logika kita yang terbatas. Laisa kamislihi syai'un. Udah selesai. Wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Allah maha mendengar, maha melihat. Artinya mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk. Berbicaranya Allah beda dengan berbicaranya makhluk. Kalau kita berbicara butuh suara, butuh udara, butuh pita suara, butuh lisan, butuh lidah. Sedangkan Al-Quran dan hadis nggak ada yang menyebutkan Allah punya lidah, punya lisan, punya pita suara. Tapi jelas, perhatikan, Allah berbicara dengan huruf dan dengan suara. Tapi suaranya bagaimana? Wallahu a'lam. Karena kalau berbicara tanpa suara bukan berbicara. Ini bukan berbicara namanya, Sebagian orang mengatakan Allah itu berbicara tanpa suara, berbicara dalam hati. Perkataan, apakah bicara dalam hati adalah ucapan? Kita lagi sholat nih ya. Oh, imamnya dalam hati. Alangkah lama imam ini gerutu kita dalam hati. Batal nggak sholat kita? Tidak batal karena tidak bicara. Artinya ucapan dalam hati tidak disebut ucapan. Sehingga kita akan bantah nanti. Orang yang selanjutnya adalah al-Asy'ariyah. Yang sekarang banyak di Nusantara. Wa man masalahum yaquluna al-Qur'anu kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Tapi perhatikan. Lakinnal Qur'ana huwal ma'anin nafsiyah. Tapi hanyalah ucapan di dalam hati. Al-Quran adalah kalamullah, tapi hanya ucapan di dalam hati. Artinya Allah itu dulu berbicara, sekarang enggak lagi. Nah ini bingung kalau kita. Wa amma ma fil mushaf baina aidina falaisa kalamullah bi'ainihi wa innama huwa misalun li kalamillah aw ibaratun li kalamillah aw hikayatun an kalamillah. Orang Asy'ariyah lebih abu-abu lagi. Dia bilang Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi yang di hadapan kita ini, di Al-Quran mushaf itu hanyalah perumpamaan saja.
menerjemahkan. Jadi gini loh ya, ada orang yang dia ngomong tanpa suara. Nah, terus Nabi Muhammad menerjemahkan maksudnya mak ini, mak ini, mak ini. Nah, ya. Jadi misalnya kita punya orang yang nggak bisa berbicara. Dia ngasih kode, kita ini paham bahasanya. Nah, kita ini mengatakan yang dia maksud adalah saya butuh ini dan itu. Nah, ini kan bukan ucapan dia. Iya kan? Dia ucapannya dalam hati, tapi ini adalah ibarat. Karena itu sebagian Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an itu adalah hikayat, hanyalah ibarat, hanyalah perumpamaan dari ucapan Allah yang tersembunyi dalam hatinya. Ya. Itulah kalau seorang menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu bingung. Ya. Malah semakin bingung. Seperti mengatakan semua agama sama. Untuk apa kita berdakwah kalau semua agama sama? Untuk apa ada nabi? Untuk apa ada Al-Quran? Semuanya masuk surga. Ya. Kenapa kita capek kita berjihad, capek-capek kita berjuang, capek-capek Allah menurunkan Al-Quran? Ya nggak capek Allah ya. Tapi kenapa Allah menurunkan mengutus para rasul kalau semua agama sama? Nggak nyambung. Ya. Jadi orang yang meninggalkan akidah yang sahihah, dia akan keliru dan jatuh ke dalam kebingungan yang apa? Yang tiada bertepi. Karena apa? Karena Al-Quran itu selalu logis dengan akal manusia. Akal kita terbatas. Seperti ada yang mengatakan Allah turun ke langit dunia, sedangkan katanya berputar-putar semua. Di sini malam, sini malam. Artinya Allah turun terus, arsy-Nya kosong, karena dia menyamakan turunnya Allah ke dunia seperti saya turun dari kursi. Kalau saya turun dari kursi, kursinya kosong. Nggak naik-naik lagi kalau malamnya berjalan. Tapi orang yang mengimani udah selesai. Ini diantara hal yang harus dipahami bersama. Ya, jadi bahkan Asy'ariyah zaman sekarang sudah ikut-ikut Jahmiyah. Dia mengatakan Al-Quran adalah ya makhluk Allah Subhanahu wa taala wal iyazubillah. Kita lanjutkan. Fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu wa laisa minhu syai'un makhluk. Wa iyyaka wa munazarata man ahdatha fihi wa man qala bil labdi wa ghairihi wa man wafaqa fihi faqala la adri makhlukun aw laisa bimakhlukin wa innama huwa kalamullahi fahada sahibu bid'atin mislu man qala huwa makhlukun wa innama huwa kalamullahi wa laisa bimakhlukin. Dan perhatikan kata beliau di sini. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala ini bukan sesuatu yang ya terbangun dari diri Allah Subhanahu wa taala yang menjadi makhluk yang terpisah, tapi jadi bagian dari makhluk Allah, bagi dirian sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kita munazarah, ya, berdiskusi, berdebat tentang masalah seperti ini, ya. Jadi hendaklah kita jangan sampai ya suka berdebat dengan masalah hal-hal yang semisal ini. Wa man qala bil labzi. Nah, ini ada yang sedikit ya yang harus kita pahami. Ada yang mengatakan ucapan saya adalah makhluk. Ketika saya membaca Al-Qur'an, ya, ucapan saya ini labzi, saya ini lafal saya ini adalah makhluk. Nah, seperti ini. Ini benar atau tidak? Jadi permasalahan labzi bil Quran. Ketika kita manusia mengucapkan Al-Quran, hal huwa makhlukun au huwa kalamullah. Apakah itu makhluk ataukah itu kalamullah? Paham ya? Kita lagi ngaji nih. Nah, ucapan kita tadi apakah itu makhluk ataukah kalamullah? Fal jawab, lau qulna labzi bil Qur'ani huwa kalamullah lakana khata'an. Kalau kita bilang itu adalah kalamullah, salah. Walau qulna laisa bi kalamillah lakana khata'an. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah bukan kalamullah juga salah. Karena pertanyaan seperti ini pertanyaan orang-orang yang menyimpang dari dia pengen memutar otak kita biar kita kebingungan sehingga meragukan prinsip tadi.
Nah, sekarang pertanyaan kata mereka, ucapan kita ini Al-Quran adalah kalamullah atau makhluk? Maka kita bahas di sini, ini ucapan ini, lafal kita ini terbagi menjadi dua, mencakup dua macam. Yang pertama al-malfud, yang disebutkan, yang kita ucapkan, malfudnya ini adalah kalamullah. Yang kita sedang baca itu adalah kalamullah, tapi perbuatan kita al-fi'lul ladzi fa'alahul mukallaf wa huwa talaqqut, tapi cara kita ngomong, ya, suara, intonasi dan seterusnya ini adalah makhluk. Sehingga kita nggak bisa jawab pertanyaan seperti ini. Yang selamat adalah kita diam. Jadi siapa yang bilang, oh labzi makhluk, labzi kalamullah dan semisalnya, ini adalah orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, ayat-ayat yang masih samar-samar dari dirinya. Ya. Dan bahaya orang-orang yang terkena syubhat seperti ini, ya, dia akan meragukan apa semua ucapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi teka-teki. Ya, setiap ada sebuah kata harus dipecahkan, apa maknanya ini ya? Tangan Allah, oh bukan tangan, maksudnya adalah kekuatan. Jadi kayak buku tebak-tebakan. Allah istawa, oh bukan istawa, istaula, merevisi Al-Quran. Ya, Allah turun, oh bukan turun Allah yang turun, tapi ampunan dan rahmatnya yang turun. Sehingga setiap hadis-hadis dia anggap itu adalah sebuah puzzle, teka-teki, sandi dari pembunuh misalnya, seperti dia detektif yang harus dipecahkan. Dan seperti ini bukan karakternya buku petunjuk. Yang namanya al-huda, petunjuk, itu harus jelas, harus gamblang, mudah dipahami. Karena itulah Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu sudah dipahami, artinya berada di atas. Wal kaif majhul, bagaimana beradanya ini yang majhul, ini yang kita tafwid. Tafwid itu artinya kita serahkan bagaimana hakikatnya, ya, atau visualisasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib, bagian dari Al-Qur'an. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan bagaimana istiwanya Allah ini adalah kebid'ahan. Orang yang bertanya hal tersebut di majelis ya Imam Malik itu diusir. Kenapa? Membawa syubhat. Karena sudah dipahami. Gara-gara ada pertanyaan nyeleneh seperti itu, Imam Malik keringat dingin. Lama Imam Malik diam dengan ucapan seperti itu. Ya, ini loh bahayanya syubhat. Jadi teman-teman jangan kalau belum punya filter, jangan suka mendengar debat, diskusi tentang asma wa sifat antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Itu kapasitasnya orang-orang yang ya, punya kapasitas dalam masalah itu. Lanjut. Begitu juga mushaf yang kita miliki. Ini sebagian syubhat. Mushaf yang kita miliki itu Al-Quran atau makhluk? Kalau kita bilang Al-Quran, ya kita bilang itu kalamullah, kita keliru. Kita bilang makhluk, juga keliru. Karena sama kayak tadi, terbagi menjadi dua. Al-maktub yang tertulis di sana adalah kalamullah. Tapi kertasnya, tintanya, ya, penulisannya itu adalah makhluk. Sehingga sikap kita ketika ditanya seperti ini adalah tawakuf, diam. Karena maju kena, mundur kena. Seperti bilang Allah membutuhkan tempat, kita diam, gak usah kita bahas. Allah punya arah, ini bukan pembahasan kita. Mereka itu memberikan nama-nama baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Gimana kalau Allah sebelum ada tempat, di mana Allah? Justru kalau kita bantah logikanya gampang seperti Imam Ahmad. Allah menciptakan makhluk alam. Pertanyaannya, apakah Allah masuk ke dalam alam atau di luar alam? Allah menciptakan alam nih. Ini alamnya misalnya. Allah di dalam alam atau di luar alam? Kalau di dalam berarti Allah kecil. Ya, bersatu dengan alam. Allah pasti di luar alam.
Sekarang pertanyaannya, kalau Allah di luar alam, Allah itu di atas alam atau di bawah alam? Hah? Di atas alam. Kalau gedung, ya itu yang paling direkturnya di lantai mana? Lantai paling atas. Ya, karena tertinggi, jabatan pimpinan atas. Allah itu Ali, maha tinggi di dalam kedudukan maupun di dalam tempat. Sehingga Allah berada di atas ars dan di atas segala makhluk, selesai. Dan belum tentu Allah di atas sesuatu lebih besar, belum tentu. Itu kan hanya berarti inilah yang namanya lazimul qaul, kesimpulan sendiri. Dan nggak boleh dalam masalah goib itu berarti nggak boleh. Ini yang harus kita pahami bersama. Nanti kalau sudah masuk azan kabarin saya ya. Selanjutnya, ya, jadi hendaklah kita dalam masalah seperti ini, apakah lafzi itu makhluk ataukah kalamullah, apakah mushaf itu makhluk ataukah kalamullah, lebih baik kita adalah an-natawaqqaf li amrain. Kita diam karena dua hal. Yang pertama, annahu lam yarid fi nususi syar'iyyati lan nafyi wal isbat fi misli hadzal lafz fa natawaqqaf. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya, baik menetapkan maupun meniadakan, sehingga kita diam dalam masalah ini. Yang kedua, ya, karena hal seperti ini yang kita bahas tadi, di satu sisi bisa benar, di satu sisi bisa salah. Seperti pertanyaan orang-orang liberal, mungkin bisa nggak Allah, katanya, ya, menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah, dari dirinya. Nah, ini adalah ucapan yang tidak perlu kita jawab. Karena ucapannya saja salah, pertanyaan juga salah. Lafzi itu makhluk atau kalamullah? Mushaf makhluk atau kalamullah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tersesat, kebingungan, yang pengen ngajak kita jadi bingung. Ya, semua menciptakan, ini penciptanya ini, ciptakan ini. Terus siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbetik dalam kita seperti ini, apa kata Nabi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah selesai. Enggak setiap permasalahan itu kita jawab. Ya, karena inilah keimanan. Ya, inilah keimanan. Hal-hal sederhana saja seperti angin, bagaimana wujudnya kita enggak tahu. Pada setiap hari kita keluar angin. Masuk angin, keluar angin, tapi kita enggak tahu bagaimana bentuk, karakter, ya, visualisasi angin. Jin, kita nggak tahu bentuknya. Ruh, kita nggak tahu. Hal-hal yang dekat saja kita nggak tahu. Sehingga begitu juga dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan tentang diri kita. Jangan pikirkan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Imani saja yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yang Nabi sampaikan dalam hadis, selesai. Ya, kita akan tercerahkan pemikiran dan pemahaman kita. Dan selanjutnya, dan tidak boleh juga waqafa fihi, mengatakan saya nggak tahu ketika ditanya Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Jihan misalnya, Al-Quran kalamullah atau makhluk, aduh aku nggak tahu ya, Allah alam. Nah, ini nggak boleh. Ya, la adri makhlukun aw laisa bi makhluk, saya nggak tahu ini makhluk atau nggak makhluk. Ini tawadu yang salah. Ya, kau ini ya muslim apa tidak muslim? Aduh aku nggak tahu ya. No, budak ini misalnya, ya. Ini di antara pertanyaan yang istilahnya kita nggak boleh jawab dengan ketidaktahuan. Ya. Seperti agama yang benar itu apa sih? Aduh saya nggak tahu ya, saya tanya yang lain. Ini nggak boleh seperti ini. Tawaduk tidak pada tempatnya. Katakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ini 1 menit lagi ya. Kata beliau di sini, kalau orang mengatakan seperti tadi, wa innama huwa kalamullah fa hadza sahibu bid'ah, ini adalah orang yang pelaku bid'ah. Karena dia mengatakan tadi apa? Mengatakan Al-Qur'an saya enggak tahu itu adalah kalamullah atau itu makhluk. Ya. Katakan, kata beliau di sini, wa innama huwa kalamullah wa laisa bimakhluk. Kita ahlu sunnah dengan lantang, berani, tegas mengatakan Al-Qur'an apa? Kalamullah dan bukan makhluk. Udah imani saja sampai situ.
Ya, ini di antara hal yang harus kita perhatikan. Kita istirahat sebentar ya, mendengar azan. Kita lanjutkan setelah azan Isya insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sebentar ya. Jadi kita akhirkan sedikit ya salat Isya'nya. Biar habis Isya kita sudah nggak ada kajian lagi. Kemudian di antara pembahasan yang saya lewatkan sedikit ya adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala ya yang masih berkaitan dengan sifat Allah berbicara, wa annallaha yukallimul ibada yaumal qiyamah. Di antara sifat yang wajib dan harus kita imani adalah keyakinan Allah itu berbicara, mengajak berbicara makhluknya, hamba-hambanya di hari kiamat dengan huruf dan dengan suara.
laisa bainahum wa bainahu turjuman, yang tidak ada penerjemah di antara Allah dan makhluknya, di antara Allah dan hamba-hambanya, enggak ada penerjemah face to face. Wal imanu bihi wa tasdiqu bihi, ini harus kita imani dan harus kita percayai. Apa dalilnya tentang bahwasanya Allah berbicara kepada semua hambanya di hari kiamat? Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Semua di antara kalian akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara, tanpa adanya pihak ketiga, tanpa adanya penerjemah. Fayanzuru aymana mint. Kemudian orang tersebut ketika diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lihat sebelah kanan, fala yara illa ma qaddam. Dia hanyalah melihat amalan-amalan yang dia usahakan. Jadi dia perlu bantuan nih. Wa yanzuru ash'am minhu fala yara illa ma qaddam. Dia lihat ke arah kirinya dan dia dapati hanyalah amal-amal yang dia kerjakan di dunia. Wa yanzuru tilqa'a wajhihi, dan dia menghadap ke hadapan wajahnya, di hadapannya fala yara illan nar, dan dia tidak lihat melainkan api neraka. Fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi SAW, berlindunglah dari api neraka meskipun dengan sedekah sebelah dari sepotong kurma. Berapa harga kurma sekilo? Yang jualan kurma? Anggap aja berapa? 75. Sekilo itu berapa buah kurma? Ada yang ngitung? Enggak ada yang ngitung. Ya. Ada enggak 75 kurang lebih? Nyampe enggak 75? Enggak nyampe? Nyampe enggak? Hah? Sekitar itu. Berarti kurang lebih satu kurma berapa ribu? 1000. 1000 dibagi 2? 500. Artinya meskipun sedekah 500, semoga berharap dengan itu Allah melindungi kita dari api neraka. Jadi jangan cuma 1000 Ustaz, malu sedekah. Bahkan 1000 sedekah 1000 bisa mengalahkan sedekah 1 juta. Kapan? Ketika dia punya uang hanya 1000, atau dia hanya punya uang 10.000. Dia sedekah 1000, berapa persen yang disedekahkan? 10% hartanya. Tapi orang yang punya triliunan, miliaran, seratusan juta, dia hanya sedekah 1 juta, masih kalah dengan sedekah 1000. Jadi bukan banyaknya yang dilihat, tapi berapa persen yang kita keluarkan. Umar bin Khattab mengeluarkan di perang Tabuk sedekah itu 50% hartanya, jauh lebih mengalahkan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi ternyata harta yang sedikit yang jauh di bawah sedekahnya Umar tersebut itu adalah 100%-nya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Umar geleng-geleng, demi Allah aku enggak akan pernah bisa ngalahin Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi jangan dipraktekkan. Ustadz, saya pengen seperti Abu Bakar Siddiq. Balik ini sedekah semua hartanya, rumah, kendaraan, tabungan. Jangan, karena iman kita enggak seperti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq seorang pengusaha yang luar biasa. Hari ini dia sedekahkan semua hartanya, besok dia sudah punya pegangan. Kalau kita hari ini sedekah semuanya, besok jadi gelandangan. Tambah tunawisma 1 di Palembang. Ya, jadi beda keimanan. Artinya apa? Artinya kata Nabi sini, karena ini adalah saat-saat yang menegangkan. Bayangkan kita nemuin calon mertua aja gemeteran. Ditanya-tanya. Kau anak siapa? Gawe apa? Gemeteran ketemu dengan mertua, diwawancarai mertua. Ketika sidang skripsi misalnya, dosen, doktor, profesor, menyidang skripsi kita gemetaran. Bagaimana antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Walaisa bainahu wa bainana turjuman.
yang tidak ada orang ketiga, tidak ada penerjemah, tidak ada perantara langsung. Ini diantara hal yang harus kita imani. Ustaz, nggak mungkin Ustaz. Manusia banyak sekali. Diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satu berapa tahun habisnya. Nah, dia meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kita nih, ya hari ini coba misalnya detik ini dimanapun kita berada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak merasa susah untuk mendengar semua doa kita. Di Indonesia berdoa, di Amerika berdoa, di Arab Saudi berdoa, di Eropa berdoa, setiap malam-malamnya, setiap sujud-sujudnya. Kita misalnya 20-an orang, 30-an orang sujud nih, semua berdoa dengan doa-doa yang berbeda. Allah Maha Kuasa untuk mengijabah dan mendengar itu semua, apalagi di hari kiamat kelak. Jadi kita harus imani, kita akan diajak oleh berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, dan kita siapkanlah sekarang bekalnya, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada pembahasan kali ini. Kesimpulannya adalah kita ahlu sunnah wal jamaah, seorang muslim yang sejati harus meyakini dan mengimani Allah punya sifat kalam. Allah berbicara dengan bicara apapun yang Allah kehendaki dan kapanpun Allah berbicara. Dan dengan suara dan dengan huruf, dengan mengimani berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya makhluk yang butuh kepada udara, yang butuh pita suara, yang butuh lidah, yang butuh bibir, dan butuh yang lain-lainnya. Kita imani dan enggak boleh kita serumpamakan, kita tajsim, menyerumpakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kesimpulannya. Dan yang kedua, kita yakini bahwasanya Allah berbicara nanti dengan hamba-hambanya di hari kiamat kelak tanpa seorang pun penerjemah antara Allah dan hamba-hambanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Ya, saya kembalikan kepada moderator ya. Ya Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustadz, saya sering membayangkan bentuk Allah seperti orang yang bijaksana berambut dan berjenggot putih yang panjang. Berdosakah saya Ustadz? Bagaimana cara saya menghilangkan bayangan tersebut? Iya. Ada seseorang yang katanya dia itu memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang bijak, berjanggut panjang, dan yang semisalnya. Ini enggak diperbolehkan. Karena Allah tidak ada yang mengetahui bagaimana ya fisiknya. Dan khawatirnya jatuh ke dalam tajsim. Tajsim adalah penyimpangan dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang mengatakan Allah punya janggut, Allah duduk, Allah nongkrong. Orang Yahudi bilang Allah capek, bilang Allah istirahat, bilang Allah kikir, pelit, ya bahasa Indonesia cemekean, getah basa, ya. Ini adalah sifat-sifat orang Yahudi yang menyerumpamakan Allah dengan makhluknya. Jadi caranya seperti apa ketika terlintas benak kita Allah itu memiliki sifat seperti yang kita sampaikan tadi. Allah itu misalnya seperti manusia yang punya tangan 2/3 kita, kemudian punya jenggot, bersorban, putih misalnya, hidungnya mancung dan semisalnya. Ini adalah sesuatu yang menyimpang. Langsung kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gak boleh Pak kita memvisualisasikan Allah Subhanahu wa taala, mentajsim, mentasybih. Ya, jadi Ahlussunnah di antara dua kelompok yang menyimpang, kelompok yang mujassimah atau yang mutsyabihah, yang menyerumpakan Allah dengan makhluk, dan di antara orang yang mu'attilah, orang yang menolak semua sifat dan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita di tengah-tengah. Karena khairul umur awsatuha, yang terbaik adalah yang pertengahan. Kita mengimani sifat Allah tapi tanpa menyamakannya dengan makhluk. Ya, silakan mungkin bisa dipahami. Terima kasih Ustadz. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mungkinkah Allah berbicara dengan kita di dalam mimpi? Karena beberapa thariqah mengklaim mereka belajar langsung dari Allah. Ya. Ada pertanyaan tentang apakah mungkin Allah berbicara dengan kita makhluknya? Ya. Berarti ada nabi baru nih, yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal sebagian orang dengan ilmu laduni, yang haddasani Rabbi. Dan kita bilang ini adalah pemahaman yang keliru. Siapa sih umat Nabi yang paling bertakwa? Siapa? Para sahabat. Dan tidak pernah ada cerita Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib mendapatkan langsung wahyu dari Allah dalam mimpi-mimpinya ketika bangun, haddasani Rabbi. Allah menceritakan kepadaku tentang sebuah amal yang aku harus rahasiakan sendiri. Ini enggak benar. Nabi saja, melihat Nabi di dalam mimpi saja harus kita lihat fisiknya. Siapa tahu itu iblis yang menyerupai, yang meniru-niru Nabi. Dan iblis enggak bisa meniru jasad atau sifat fisik Nabi, tapi dia bisa mengaku-ngaku Nabi. Misalnya kita di mimpi bertemu dengan orang kulitnya hitam, hidungnya pesek, dia gendut, misalnya rambutnya cepak, mengaku Nabi, mengajarkan sebuah wahyu-wahyu tertentu, kita katakan itu batil, karena Nabi nggak seperti itu. Meskipun bisa jadi melihat Nabi dalam mimpi itu bisa terjadi, tapi ingat, nggak mungkin Nabi memerintahkan syariat yang baru. Karena kata Nabi, la nabiyya ba'di, nggak ada lagi Nabi setelahku. Jadi nggak benar seperti hikayat-hikayat, cerita-cerita. Khawatir itu adalah jin-jin yang menggoda kita, yang merusak pemahaman kita, yang mengaku-ngaku itu adalah dari Tuhan, dan seterusnya. Padahal itu adalah wangsit-wangsit dari iblis atau dari jin dan makhluk-makhluk yang durhaka lainnya. Jadi jangan sampai kita terperdaya, karena Al-Quran dan Sunnah itu sudah menjadi pedoman hidup kita. Kita nggak butuh tambah-tambahan dari mimpi-mimpi. Ya, kalaupun seandainya itu benar adanya, tentulah para sahabat, para imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tentu lebih mendahului kita dibandingkan kita-kita yang jauh tertinggal dari zaman-zaman keemasan, zaman-zaman yang mufaddalah, yang terbaik, yaitu zamannya sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi itu tidak benar, ya, yang disampaikan tadi tidak benar adanya. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Allah memberikan hambanya yang ia cintai ilham. Apakah ilham itu berarti boleh dikatakan bahwa Allah berbicara kepada hambanya? Itu saja Ustaz. Iya. Ilham itu tidak sama dengan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilham itu adalah ketika Allah memberikan kita taufik, keinginan untuk mengerjakan sesuatu. Seperti misalnya kita lewat sebentar aja, tiba-tiba kayaknya ada dengar kajian deh. Nah, Allah memberikan kita ilham, taufik, petunjuk, hidayah, akhirnya kita ke sini duduk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dari malaikat, duduk di majelis ilmu agama maupun yang streaming misalnya. Ini namanya ilham. Ibunya Nabi Musa dalam Al-Qur'an, fa'alhamaha Allah Subhanahu wa taala. Allah mengilhamkan ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa dalam peti yang dihanyutkan di Sungai Nil. Ini bukan berarti Allah berbicara, wahai ibu Nabi Musa, ya, letakkan anakmu. Enggak seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana ayat yang mengatakan Allah mengilhamkan lebah-lebah untuk membuat sarang-sarangnya? Artinya Allah berbicara dengan lebah? Tentu tidak. Sedangkan ingat, Nabi Musa alaihissalam menjadi spesial gara-gara apa? Diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini spesial, istimewa. Tidak bisa kita samakan antara ilham yang artinya adalah petunjuk, kemudian hidayah, taufik, bimbingan dengan ucapan Allah Subhanahu
wa taala. Jadi Allah berbicara kepada malaikat, Allah berbicara kepada malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang lainnya. Bukan berarti Allah berbicara dengan kita dalam mimpi-mimpi kita, kemudian dalam ilham-ilham kita. Itu hanyalah kalaupun ada, itu hanyalah bisikan hati-hati yang ini malaikat begitu. Dalam artian apa? Sepertinya kita ada merasa bisikan-bisikan misalnya. Ayo sholat, ayo ngaji. Berarti itu adalah jiwa yang mutmainnah. Bukan berarti bukan itu. Ini adalah Allah menyuruh saya sholat, enggak. Allah ngomong sama saya sholat ke dalam hati kita. Kalau demikian berarti kita sudah mendapatkan wahyu dan menjadi nabi baru yang mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahaya nabi di sini. Sedangkan kata Nabi, la nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi setelahku. Sedangkan Nabi Isa di akhir zaman nanti pun dia bermakmum dengan Imam Mahdi. Artinya apa? Artinya dia tidak membuat syariat baru. Menjadi seorang nabi yang sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan membuat syariat baru, tidak. Ini yang harus kita pahami bersama, wallahu taala a'lam. Demikian, enggak ada lagi ya. Nah, terakhir katanya tadi. Langsung saya tutup ya. Kita tutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mizan, ketimbangan di hari kiamat. Apakah benar dia punya mulut, punya mata seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis. Kemudian tentang telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuknya, apa keutamaannya, benarkah dia seputih susu dan semanis madu? Ini diantara hal yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.